Kenapa sih membicarakan konsep Tuhan itu bisa menimbulkan peperangan dan pertengkaran dalam masyarakat? Dalam buku Sejarah Tuhan ini dijelaskan sejarah tentang Tuhan itu memang selalu penuh dengan gairah dan ketegangan. Tuhan adalah ranah privat yang sering dijadikan diskusi dan pembicaraan publik dengan beragam alasan. Dan di setiap peradaban, konsep Tuhan itu ternyata bisa berganti-ganti sesuai dengan kondisi peradaban di saat itu. Namun uniknya, secara alamiah, ternyata manusia akan memunculkan konsep Tuhan ketika manusia itu sedang menderita. Dalam sejarah, banyak konsep Tuhan itu lahir saat nabi atau rasulnya ternyata sedang mengalami kondisi penderitaan dan keterasingan. Bahkan, sejarah tentang Tuhan awalnya itu dipenuhi dengan pertarungan dan tekanan yang mengakibatkan penderitaan. Contohnya, yang pertama, nabi-nabi Israel mengalami Tuhan sebagai penderitaan fisik yang menimpa segenap anggota tubuh dan memenuhinya dengan suka dan duka. Yang kedua, realita tentang Tuhan kerap dialami para nabi dan rasul monoteisme dalam keadaan yang ekstrim. Sepanjang sejarah, kita bisa menyaksikan ada banyak kisah tentang keheningan yang mencekam, yang berputar-putar di sekitar puncak gunung, kegelapan, keterasingan, penyalipan, dan teror. Yang ketiga, di peradaban barat, terutama di abad pertengahan, pengalaman tentang Tuhan itu justru agak traumatik. Ini digambarkan dengan pertengkaran antara otoritas gereja dengan secret society yang banyak terjadi di akhir abad pertengahan, yang sangat menguras energi dan kemanusiaan. Yang keempat, kaum monoteisme lainnya juga banyak yang berbicara tentang Tuhan yang berkaitan dengan cahaya dan transfigurasi untuk menggambarkan pengalaman tentang Tuhan atau sesuatu yang ilahiyah dan transendental. Namun, tak jarang pengalaman ini baru muncul setelah manusianya itu mengalami penderitaan berkepanjangan atau mendalam. Entah menderita karena tinggal di tengah-tengah kondisi peradaban yang sudah mulai tidak bermoral, ataukah karena menderita akibat konflik dengan penguasa setempat dengan corak agama yang berbeda. Ada sebuah fakta sejarah yang cukup menarik. Ketika suatu peradaban itu cenderung miskin, tidak subur, tidak makmur, dan banyak sekali tekanan atau penderitaan, justru konsep Tuhan dan agama yang monoteisme itu berkembang pesat di sana. Sedangkan ketika sebuah peradaban itu menjadi subur, makmur, dan banyak diliputi keberlimpahan, justru konsep Tuhan dan agama yang politeisme mudah berkembang. Ini bisa kita amati dalam sejarah peradaban umat manusia di bumi. Dulu saat bumi masih dihuni oleh mayoritas manusia purba yang belum berperadaban dan masih berburu untuk mengumpulkan makanan, konsep agama purba itu cenderung monoteisme. Tuhan didefinisikan sebagai sesuatu yang tunggal, namun abstrak, tak tergambarkan dalam sosok dan sifat apapun. Zaman manusia purba adalah zaman yang penuh dengan penderitaan dan serba kekurangan. Untuk bisa bertahan hidup, manusia harus selalu berburu dan berpindah-pindah tempat. Bahkan manusia harus bisa berjaga-jaga setiap saat agar bisa menghadapi perubahan cuaca yang tidak bisa mereka pahami, atau harus bisa mempertahankan diri dari serangan hewan buas sewaktu-waktu. Keadaan mereka benar-benar serba menderita dan kekurangan. Ketika manusia mulai mengenal bercocok tanam, manusia mulai menetap di lahan-lahan yang subur dan mulai membangun peradaban. Lahan yang subur ini memberikan pasokan makanan yang berlimpah. Gizi manusia mulai terjamin, manusia juga mulai punya waktu yang lebih untuk membentuk peradaban yang lebih kompleks, dan kesadaran otak manusia itu mengalami perkembangan. Manusia mulai menyadari bahwa Tuhan tidak hanya bisa disadari secara abstrak saja, tapi Tuhan juga meliputi seluruh kekuatan dan keteraturan agung di alam semesta ini. Karena itulah, manusia mulai merepresentasikan Tuhan dalam wujud dewa dan dewi untuk beragam sifatnya. Karena itulah, kita banyak mengenal konsep dewa dan dewi seperti dewa api, dewa air, dewa angin, dewi pengetahuan, dewi kesuburan, dewa matahari, dewi bulan, dan masih banyak lagi. Selain itu, manusia juga mulai mengenal konsep tentang leluhur, di mana manusia kini mulai menyadari bahwa kecerdasan dan kemampuan spiritual mereka ternyata juga diturunkan oleh leluhur mereka yang lebih agung dan lebih berkesadaran. Inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya agama politeisme, dan sepanjang sejarah, peradaban yang subur dan makmur itu biasanya justru menganut agama dengan corak politeisme. Kesuburan dan keberlimpahan yang didapat manusia ini membuat manusia jadi mewujudkan rasa syukur mereka
dalam beragam bentuk ritual seperti upacara dan sesaji. Dan ini membuat manusia juga berkembang kesenian dan kebudayaannya. Agama menjadi semarak dan megah. Manusia banyak membangun kuil dengan beragam corak dan desain. Dan manusia mulai membentuk beragam ritual ibadah dan upacara dengan sesaji-sesaji yang semarak. Makin subur dan makmur suatu peradaban, maka makin semarak ritual yang bisa mereka ciptakan. Itulah kenapa di Timur Tengah awal, konsep agamanya itu berupa politeisme. Seperti saat zaman peradaban Mesopotamia, yakni Sumeria dan Babilonia, serta Mesir kuno. Karena memang di masa tersebut, dataran sungai Nil, sungai Eufrat, dan sungai Tigris itu memang subur, sehingga memakmurkan manusia-manusia yang berperadaban di atasnya. Karena manusia mengalami begitu banyak keberlimpahan di atas tanah yang subur, maka kesadaran manusia juga berkembang sehingga manusia bisa mendefinisikan Tuhan dalam beragam konsep dan sosok yang berupa-rupa. Semakin berkembang kesadarannya, semakin maju ilmu pengetahuan dan kesenian di situ, maka semakin beragam pula definisi dan wujud Tuhan dibuat oleh suatu peradaban. Namun yang namanya agama pasti mengalami titik puncak dan titik surut. Ketika agama politeisme mencapai titik surut, agama ini mulai gagal mengatur moral dan menjawab dahaga spiritual masyarakat. Agama politeisme yang semarak akhirnya menimbulkan penyimpangan moral dan menjerat manusia ke dalam sihir atau ilmu hitam. Kondisi tanah yang tak lagi sesubur dulu juga mulai memberatkan manusia untuk menjalankan seluruh ritual agama yang memerlukan banyak persembahan. Di saat manusia mulai menderita lagi dan mulai tidak bermoral, konsep agama monoteisme pun lahir dan diperkenalkan oleh nabi-nabi agama samawi ke masyarakat. Ini bisa kita amati saat Timur Tengah yang semula didominasi oleh agama-agama politeisme, lantas berubah menjadi agama monoteisme di zaman nabi-nabi agama samawi. Agama samawi yang saat itu membawa konsep Tuhan yang tunggal dan abstrak, tidak didefinisikan dalam beragam sosok dewa dan dewi, akhirnya mampu diterima oleh masyarakat Timur Tengah, karena memudahkan mereka untuk berspiritual. Sebab, masyarakat tak perlu lagi repot membuat sesaji dan ritual persembahan yang boros dan menyiksa. Spiritual adalah hubungan personal antara manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Dan kalau kita amati dalam perkembangannya, agama samawi ini cenderung mudah berkembang di peradaban-peradaban yang sedang menderita dan kekurangan. Tak hanya di Timur Tengah di era peradaban patriarki sejak munculnya Nabi Ibrahim sebagai bapak tiga agama besar di dunia. Di Timur Tengah di abad 20-21, lalu di Eropa di abad pertengahan atau di negara-negara Asia Afrika yang terjajah di abad 18-20 Masehi pun, agama monoteisme ini berkembang pesat dan mampu diterima masyarakat. Namun di negeri-negeri yang tetap kaya raya serta subur, mereka cenderung mempertahankan konsep agama politeisme, seperti di India, Cina, dan beberapa negara di Asia Tenggara. Di Timur Tengah, agama monoteisme berkembang dan mampu diterima dengan baik, karena agama ini simpel, tidak membutuhkan ritual yang semarak, dan tidak memusingkan manusia untuk menyembah Tuhan dalam beragam sosok dewa atau dewi, dan tidak perlu menjalankan ritual yang memerlukan banyak properti dan persembahan dari alam. Dan ini sesuai dengan kondisi Timur Tengah yang gersang dan tandus, ditambah dengan semakin menyimpangnya agama politeisme kala itu, yang ditandai dengan kemerosotan moral, kemerosotan humanisme, dan banyak penyimpangan ke arah sihir dan ilmu hitam, maka semakin menguatlah faktor perpindahan agama ke bentuk baru yakni monoteisme. Itulah kenapa agama samawi kemudian berkembang melalui nabi-nabinya yang muncul dan memperkenalkan konsep Tuhan yang tunggal namun abstrak. Agama politeisme pun akhirnya terhapuskan dari Timur Tengah, berikut dengan ritual-ritual penyembahan terhadap dewa dan dewi mereka yang memakan banyak biaya dan upaya. Agama monoteisme berkembang tanpa semarak ritual atau upacara megah, seiring dengan kondisi Timur Tengah kala itu yang mulai kekurangan sumber daya alam karena kekeringan dan tandus. Kondisi gurun ini membuat manusia yang tinggal di atasnya jadi sulit untuk menanam tumbuhan dan susah mengembangkan beragam jenis hewan ternak. Karena itu, model penyembahan dan sesaji terhadap beragam dewa dan dewi atau leluhur pun akhirnya dihapus. Berbeda dengan kondisi Asia di bagian timur dan Asia bagian selatan yang masih tetap subur, di mana mereka masih bisa menghaturkan sesaji atau persembahan kepada dewa-dewi dan leluhur mereka, karena bahannya tersedia melimpah di sekitar mereka. Itulah kenapa corak agama politeisme cenderung masih bisa bertahan di negara-negara seperti di Cina, Jepang, Thailand, Indonesia, India, dan negara-negara subur lain di kawasan Asia Timur atau Selatan. Tak hanya di Timur Tengah, agama samawi pun mulai meluas ke Eropa di abad pertengahan dan mampu menjadi agama penguasa di sana selama berabad-abad.
Eropa juga bukanlah benua yang subur, melainkan benua yang sangat dingin, sehingga pertanian dan perkebunan sulit berkembang. Selama berabad-abad, rakyatnya hidup dalam kondisi dingin yang ekstrim, dan mereka diliputi banyak peperangan sejak dulu untuk berebut wilayah dan sumber daya alam.